semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, yaitu Manchester United. Sah, Manchester United resmi serahkan kendali tim ke Michael Carrick hingga akhir musim. Manchester United kembali membuat keputusan besar di tengah musim yang penuh gejolak. Klub memutuskan berpisah dengan Ruben Amorim setelah hasil yang tak kunjung stabil. Hasil melawan Leeds United menjadi titik akhir perjalanan Amorim di Old Trafford. Manajemen menilai MU membutuhkan pendekatan berbeda untuk meraih hasil yang lebih baik. Sempat menunjuk Darren Fletcher sebagai pengganti sementara, MU tetap bergerak mencari manajer interim. Fokus klub adalah sosok yang memahami kultur dan tekanan klub. Nama Michael Carrick kemudian muncul ke permukaan dan langsung menguat. Legenda klub itu dinilai paling siap untuk mengambil alih hingga akhir musim, meski sebelumnya nama Ole Gunnar Solskjaer juga muncul ke permukaan. Manchester United akhirnya mengumumkan keputusan resminya pada Rabu, 14 Januari 2026. Dini hari WIB, Michael Carrick ditunjuk sebagai pelatih interim tim utama putra. Penunjukan tersebut berlaku hingga akhir musim 2020 5/26. Kesepakatan antara kedua pihak dicapai dengan cepat. MU menilai Carrick sebagai figur yang tepat untuk menjaga stabilitas tim. Pengalamannya di dalam dan luar lapangan menjadi pertimbangan utama. Manchester United dengan senang hati mengumumkan penunjukan Michael Carrick sebagai pelatih kepala tim utama putra hingga akhir musim 2025/26. Tulis Man United di laman resminya. Carrick akan didukung oleh Steve Holland, Jonathan Woodgate, Travis Binion, Johnny Evans, dan Craig Mawson. Michael Carrick memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Manchester United. Ia mencatatkan 464 penampilan selama membela Setan Merah. Dalam periode tersebut, Carrick turut mempersembahkan berbagai trofi penting. Selain itu, ia juga pernah membesut United meski dalam waktu singkat. Jadi, wajar jika pria 44 tahun itu mengklaim paham betul bagaimana cara membuat MU meraih hasil positif. Memiliki tanggung jawab untuk memimpin Manchester United adalah suatu kehormatan. Saya tahu apa yang dibutuhkan untuk sukses di sini. Fokus saya sekarang adalah membantu para pemain mencapai standar yang kami harapkan di klub luar biasa ini, yang kami tahu bahwa kelompok ini lebih dari mampu untuk mewujudkannya, klaimnya. Saya telah bekerja dengan sejumlah pemain dan tentunya terus mengamati tim dengan cermat dalam beberapa tahun terakhir. Saya sepenuhnya percaya pada bakat, dedikasi, dan kemampuan mereka untuk sukses di sini, serunya. Masih banyak yang harus diperjuangkan musim ini. Kami siap untuk menyatukan semua orang dan memberikan penampilan yang pantas diterima oleh para penggemar yang setia, tandas Carrick. Sementara itu Darren Fletcher masih tetap bertahan di Man United. Ia dikembalikan ke pos pelatih tim U18. Inikah pembelian pertama Michael Carrick di Manchester United? Klub Premier League, Manchester United dikabarkan akan belanja pemain baru di musim dingin ini. Klub berjuluk Setan Merah itu dikabarkan akan mencoba mendatangkan Ruben Neves di bursa transfer kali ini. Manchester United saat ini memasuki era baru. Setan Merah baru saja menunjuk legenda klub, Michael Carrick, untuk menjadi manajer interim mereka hingga akhir musim nanti. Carrick sendiri dikabarkan ingin mendatangkan beberapa pemain ke Old Trafford. Ia menilai ada beberapa sektor yang perlu tambahan tenaga dengan segera. The Telegraph melaporkan bahwa Carrick berencana memboyong gelandang baru di musim dingin ini. Ia ingin merekrut Ruben Neves dari Al Hilal untuk memperkuat lini tengah Setan Merah. Menurut laporan tersebut, Carrick sangat berminat untuk mendapatkan jasa Neves karena gelandang timnas Portugal itu punya rekam jejak yang apik. Menurut kabar yang beredar, MU bisa mendaratkan Neves dengan harga sekitar 20 juta euro saja, dan Setan Merah tertarik untuk menebus harga murah tersebut. Sembari manajemen MU mencoba mengamankan transfer Neves, Carrick lagi fokus untuk mempersiapkan laga debutnya di akhir pekan ini. Manchester United akan menggelar partai bertajuk Derby Manchester di Old Trafford menghadapi Manchester City, dan Carrick ingin menandai debutnya dengan hasil positif. Manchester United cetak rekor terburuk 111 tahun usai disingkirkan Brighton di Piala FA. Manchester United kembali menelan kekecewaan di Old Trafford setelah langkah mereka di Piala FA musim ini terhenti lebih cepat dari yang diharapkan. Kekalahan 1-2 dari Brighton bukan sekadar hasil buruk, tetapi juga membuka catatan sejarah yang tidak diinginkan klub.
Ajang Piala FA selama ini identik dengan kenangan manis bagi United dalam beberapa musim terakhir. Namun, kekalahan di putaran ketiga ini mengubah narasi, sekaligus menutup salah satu jalur trofi yang tersisa. Di balik hasil tersebut, tersimpan konsekuensi yang lebih besar. Tersingkirnya United dari Piala FA memicu rekor statistik terburuk yang sudah berusia lebih dari 1 abad. Manchester United mencatat titik terendah dalam 111 tahun setelah disingkirkan Brighton and Hove Albion yang terinspirasi penampilan Danny Welbeck. Mantan penyerang United itu kembali menghantui klub lamanya dalam laga putaran ketiga Piala FA pada Minggu malam. Kekalahan ini terjadi di laga yang diperkirakan menjadi pertandingan terakhir Darren Fletcher sebagai pelatih interim. United berharap bisa melanjutkan tradisi kuat mereka di kompetisi tertua dunia tersebut. Padahal, United tampil di 2 dari 3 final Piala FA terakhir dan meraih gelar pada musim 2023/2024. Namun, perjalanan musim ini berakhir pada kesempatan pertama mereka tampil di kompetisi tersebut. Dengan tersingkir dari Piala FA dan Carabao Cup, United kini hanya akan memainkan maksimal 40 pertandingan musim ini, jumlah terendah dalam 111 tahun, tepatnya sejak musim 1914 sampai 1915 ketika mereka hanya memainkan 39 laga. Ditinggal Zirkzee, MU coba bungkus bomber tajam asal Prancis ini. Klub Premier League Manchester United dilaporkan sudah menemukan kandidat pengganti Joshua Zirkzee di tim mereka. Setan Merah dikabarkan akan mencoba untuk merekrut Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace. Di bursa transfer musim dingin ini, MU dikabarkan akan berpisah dengan Joshua Zirkzee. Sang pemain akan dipinjamkan ke AS Roma dengan opsi pembelian permanen setelah ia minim mendapatkan menit bermain di tim besutan Ruben Amorim itu. Jika Zirkzee pergi, maka penyerang Manchester United hanya tersisa Benjamin Sesko saja. MU menilai situasi itu tidak ideal sehingga mereka perlu mencari pengganti Zirkzee di lini serang mereka. Team Talk melaporkan bahwa MU kini mulai menemukan kandidat pengganti Zirkzee. Mereka berminat untuk memboyong Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace. Menurut laporan tersebut, Manchester United ingin menjadikan Mateta adalah sosok yang pas untuk menjadi pengganti Zirkzee di lini serang mereka. Striker berusia 28 tahun itu sudah 3 musim terakhir jadi ancaman nyata di lini serang Palace. Ia konsisten mencetak banyak gol bagi skuad di Eagles. Ruben Amorim menilai Mateta bakal jadi opsi yang bagus untuk lini serang Setan Merah. Itulah mengapa ia berminat untuk memboyong sang striker di musim dingin ini. Menurut laporan tersebut, MU semakin tertarik untuk merekrut Mateta karena situasi transfernya yang cukup menjanjikan di Crystal Palace. Kontrak sang striker di Selhurst Park akan berakhir pada musim panas tahun 2027. Hingga saat ini, ia masih enggan untuk memperbaharui kontraknya di London Selatan. Situasi ini membuat Palace mulai mempertimbangkan untuk menjual sang striker, dan MU dikabarkan akan mencoba memanfaatkan situasi ini untuk memboyong sang striker. MU sendiri dikabarkan harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk merekrut Mateta. Crystal Palace menilai sang striker adalah salah satu yang terbaik di EPL saat ini, jadi ia layak dihargai mahal. The Eagles berharap bisa menjual striker timnas Prancis itu di kisaran 60-70 juta pounds di tahun 2026 ini. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.